Soal algoritma dan pemrograman pertemuan ke-6 untuk array. Nah, untuk array ini ada beberapa ketentuan. Di antaranya program bahasa C untuk mengolah data dengan item ada name, nama, kelas, jenis kelamin, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai akhir, dan nilai indeks. Nah, untuk nilai akhir dan nilai indeks ada ketentuannya tersendiri dengan catatan nilai tugas, UTS, dan UAS diinput dari alat masukan. Kemudian untuk nilai akhir diperoleh dari 30% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Nah, untuk indeksnya, indeks nilai dilihat dari rentang nilai akhir. Nah, jika rentang nilai akhir berada pada rentang 92 sampai dengan 100, maka huruf yang diperoleh adalah A dan mutunya adalah 4,0. Begitupun seterusnya ketentuan-ketentuan seterusnya sampai rentang nilai akhir di bawah 55, maka huruf yang diperoleh adalah E dan mutunya adalah kurang dari 1,0. Nah, untuk tampilan menu awal ada pilihan menu, isi data, tampil seluruh data. Nah, untuk tampil seluruh data di sini ada tampil data pribadi, nilai terbesar, nilai terkecil, dan tampil nilai rata-rata. Ketentuannya di sini diminta untuk menggunakan array of record, fungsi, percabangan, dan perulangan. Nah, adapun untuk outputnya seperti ini. Untuk pilihan menu, pertama kita diminta untuk memilih menu nomor 1 untuk memasukkan dan menampilkan nilai siswa. Kemudian jika kita memilih nomor 1, maka kita akan masuk untuk menginputkan data atau mengisi data pribadi. Lalu kita diminta untuk membuat percabangan, di mana jika kita menekan Y, maka proses input akan ditambahkan. Jika akan menekan N, maka proses input data akan berakhir. Dan program akan menampilkan data berdasarkan banyak data hasil inputan. Nah, jika kita menekan N, maka akan tampil seluruh data yang telah diinputkan. Meliputi data pribadi, ada nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Nah, mari kita ke programnya. Nah, untuk pertama di sini untuk item-item yang telah ditentukan tadi, di sini kita buat type depth struct dengan nama mahasiswa, di mana ada item di dalamnya ada name untuk integer, nama dengan tipe data karakter, kelas, jenis kelamin, dan untuk tipe data karakter. Lalu ada nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai akhir dengan tipe data float. Lalu ada indeks dengan tipe data char dan float untuk mutu. Nah, kemudian kita deskripsikan variabel global, di mana variabel global di sini akan dapat digunakan pada seluruh fungsi maupun prosedur. Di sini kita deskripsikan mahasiswa dengan nama MHS dengan array 10. Lalu kita juga definisikan variabel global dengan tipe data integer. Nah, ini hanya void header dan footer untuk nantinya agar lebih mudah digunakan. Nah, untuk pertama kita buat nilai akhir. Kita buat program untuk mengolah nilai akhir. Di mana tadi ada ketentuannya nilai akhir mahasiswa adalah 30% nilai tugas. Di sini kita buat MHSI.nilai tugas dikali 30/100, artinya 30%. Nilai UTS 30%. Dan nilai UAS 40%. Nah, setelah diperoleh nilai akhirnya, maka kita lihat mutu dan indeksnya. Nah, di sini kita menggunakan percabangan, di mana jika
atau jika nilai akhir mahasiswa kurang dari 100 dan nilai akhir mahasiswa lebih besar sama dengan 92, maka indeks yang diperoleh adalah A dan mutunya 4,0. Di sini untuk indeks menggunakan strcpy, di mana di sini menggunakan string karena di sini kita gunakan tipe data char. Jadi kita dapat menggunakan string. Begitupun seterusnya, else if jika tidak, kita cek lagi apakah jika nilai akhir kurang dari sama dengan 91 dan nilai akhir lebih besar dari 86, maka mutu yang diperoleh adalah 3,7 dan indeksnya adalah A min. Begitupun seterusnya sampai akhirnya di mana nilai akhir kurang dari sama dengan 54, maka mutunya kurang dari 1,0 dan indeksnya adalah E. Nah, setelah seperti itu, kita cetak untuk nilai akhir, nilai indeks, dan mutu. Dimana karena kita menggunakan tipe data float, maka di sini kita gunakan %1f, di mana di sini maksudnya adalah kita menggunakan tipe data float dan akan menampilkan satu angka di belakang koma. Nah, ini untuk nilai akhir mahasiswa adalah nilai akhir mahasiswa MHSI nilai akhir. Kemudian untuk indeks huruf, di sini karena kita menggunakan strcpy, maka di sini kita gunakan %s karena kan menggunakan string. Jadi %s, di mana %s di sini adalah MHSI.index. Untuk mutu sama seperti nilai akhir, kita gunakan satu angka di belakang koma dengan tipe data float. Setelah itu, setelah mencetak hasil untuk nilai akhir, indeks, dan mutu, kita kemudian mengolah data untuk mencari nilai terbesar dari data yang diinputkan. Nah, kita buat tipe data float, kita buat variabel terbesar dengan tipe data float, di mana variabel terbesar ini nantinya akan menjadi variabel tampungan untuk untuk nilai yang terbesar. Nah, kita gunakan percabangan di mana if jika nilai UTS, di sini nilai UTS lebih besar dari nilai tugas dan nilai UTS lebih besar dari nilai UAS, maka nilai terbesarnya adalah nilai UTS. Nah, begitupun selanjutnya jika nilai tugas lebih besar dari nilai UTS dan nilai tugas lebih besar dari nilai UAS, maka nilai terbesar adalah nilai tugas. Kemudian percabangan selanjutnya, jika kondisi-kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, kita cek lagi apakah jika nilai UAS lebih besar dari nilai UTS dan nilai UAS lebih besar dari nilai tugas, maka nilai terbesar adalah nilai UAS. Nah, di sini kita menggunakan dan. Kenapa? Karena kan kita di sini mengecek jika nilai UTS lebih besar dari nilai tugas dan nilai UTS lebih besar dari nilai UAS, maka nilai terbesar adalah nilai UTS. Begitupun selanjutnya, lalu kita buat program untuk mencetak nilai terbesarnya dengan menggunakan printf. Printf nilai terbesar MHS, nilai terbesar mahasiswa adalah %1,1f. Tipe data float dengan satu angka di belakang koma, dan tipe data ini %1f di sini nantinya akan menampilkan nilai terbesar. Kemudian selanjutnya kita buat program untuk mencari nilai terkecil.
Nah, sebelumnya di sini untuk nilai terkecil dan nilai terbesar di sini kita gunakan parameter MHS. Lalu yang kita ambil adalah nilai UTS, UAS, dan tugas. Kemudian I untuk mencari mahasiswa keberapa atau mahasiswa I. Nah, untuk variabelnya kita buat variabel terkecil dengan tipe data float untuk menampung nilai terkecil. Kemudian kita gunakan lagi percabangan. Nah, kita cek lagi ya apakah jika nilai UTS lebih besar dari nilai tugas dan nilai UTS lebih maksudnya jika untuk nilai terkecil, jika nilai UTS lebih kecil dari nilai tugas dan nilai UTS lebih kecil dari nilai UAS, maka nilai terkecil adalah nilai UTS. Else if, jika tidak, cek lagi. Jika nilai tugas lebih kecil dari nilai UTS dan nilai tugas lebih kecil dari nilai UAS, maka nilai terkecil adalah nilai tugas. Kondisi percabangan selanjutnya, jika nilai UAS lebih kecil dari nilai UTS dan nilai UAS lebih kecil dari nilai tugas, maka nilai terkecil adalah nilai UAS. Lalu kita buat program untuk mencetaknya. Nilai terkecil mahasiswa %1 F, di mana akan menampilkan nilai terkecil yang telah memenuhi kondisi di sini. Selanjutnya kita buat program untuk mencari nilai rata-rata. Nah, untuk nilai rata-rata parameternya ada MHS, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan I. Kita buat variabel rata dengan tipe data float, di mana rata di sini akan menampung hasil dari perhitungan untuk mencari rata-rata, di mana perhitungan untuk mencari rata-rata adalah nilai UTS ditambah nilai UAS ditambah nilai tugas dibagi 3. Maka hasilnya nanti kita akan tampilkan, kita gunakan printf untuk menampilkannya nilai rata-rata mahasiswa %1 F dengan rata-rata. Nah, rata-rata di sini kan tadi yang telah dihitung pada program di sini. Selanjutnya kita buat prosedur untuk menampilkan data. Nah, pertama kita buat variabel J, nilai UTS, UAS, dan tugas. Di sini akan untuk UTS, UAS, dan tugas akan merepresentasikan dari nilai yang diinputkan. Dan untuk nantinya diolah untuk mencari nilai akhir, nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Nah, selanjutnya kita gunakan perulangan, di mana J di sini akan merepresentasikan dimulai dari 0 dan J kurang dari I. I di sini nantinya I adalah alat masukan atau jumlah data yang dimasukkan. Nah, nanti untuk outputnya di sini akan melakukan perulangan, di mana akan menampilkan data mahasiswa keberapa, di mana keberapa di sini akan merepresentasikan di mana J plus 1. Lalu akan menampilkan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, kelas, jenis kelamin, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, selanjutnya untuk nilai akhir, kita panggil fungsi dari fungsi nilai akhir dengan parameter MHS, UTS, UAS, dan tugas, dan J. J di sini adalah nantinya akan merepresentasikan jumlah data yang diinputkan. Untuk nilai terbesar, nilai terkecil, dan rata-rata kita panggil juga di sini. Kita panggil fungsi dari nilai-nilai tersebut. Nah, selanjutnya kita buat program utamanya. Di sini pertama kita buat variabel pilih,
dengan tipe data integer, di mana variabel pilih di sini akan digunakan untuk menu pertama, yaitu untuk memasukkan dan menampilkan nilai siswa. Jika menu pilih di sini sama dengan 1, maka kita lakukan percabangan. Jika pilih sama dengan 1, maka akan melakukan program di dalamnya. Di mana program di dalamnya ini adalah melakukan perulangan, di mana perulangan di sini menggunakan do while. Do while bermaksud untuk memasukkan data terlebih dahulu, baru kita periksa apakah akan menambah data atau tidak. Untuk program masukkan data di sini ada kita dapat memasukkan NIM, nama, kelas, jenis kelamin, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas. Nah, jika kita sudah memasukkan semua datanya, kita akan menambah lagi atau tidak. Kita buat programnya. Ingin menambah data lagi, tekan Y atau N dan Enter. Nah, kita kan di sini kita deskripsikan variabel keluar dengan tipe data char. Di mana jika kita menambah data lagi dan menekan Y, maka kita akan menambahkan atau memasukkan data mahasiswa selanjutnya. Nah, jika while artinya kita periksa apakah keluar di sini sama dengan Y. Jika ya, maksudnya di sini keluar, maka ketika kita tidak akan menambah data lagi dan program kita sudah selesai untuk menambah datanya, maka akan menampilkan data yang telah kita inputkan tadi. Kita coba run. Nah, di sini kita diminta untuk memilih menu. Silakan pilih nomor menu lalu tekan enter. Kita pilih 1. Nah, jika kita memilih 1, di sini kita diminta untuk memasukkan data mahasiswa pertama atau data mahasiswa ke-1. Kita coba masukkan. Nah, ketika kita sudah selesai memasukkan datanya, kita ditanya apakah kita ingin menambah data lagi, tekan Y atau N dan Enter. Jika kita menekan Y, maka kita akan menambah data. Dan jika kita menekan N, maka kita akan menampilkan data yang telah kita inputkan. Misalnya kita tekan Y. Masukkan data mahasiswa kedua. Kita coba masukkan data lagi. Nah, jika setelah seperti ini, kita coba tampilkan data dengan menekan N. Artinya kita tidak akan menambahkan data lagi. Tekan N, maka akan menampilkan data mahasiswa yang telah kita inputkan. Di mana kita ada data pribadi, nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Ini untuk data mahasiswa pertama, dan di sini untuk data mahasiswa kedua. Maka dari itu programnya telah selesai.